Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah manajemen risiko. Pada kali ini saya ingin menjelaskan terkait dengan tugas kelompok mini research yang kalian sedang kerjakan, di mana di situ mungkin kalian sedang mengalami kendala dalam hal bagaimana caranya mendapatkan data, apa saja yang harus dicari datanya dan bagaimana mengolahnya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana sih caranya kita dalam proses manajemen risiko. Yang saya harapkan artikel yang Anda buat itu adalah yang telah saya kirimkan contohnya di Classroom, yaitu dengan metode kualitatif dengan proses manajemen risiko. Nah, ada banyak cara, bisa juga dengan kuantitatif, misalkan kalian mencari pengaruh gitu ya. Namun itu tidak saya sarankan. Cuman kalau ada yang sudah membuat ke dalam metode kuantitatif, silakan Anda lanjutkan. Cuman apabila Anda sedang mengerjakan yang kualitatif, saya jelaskan bagaimana proses manajemen risiko. Nah, di dalam proses manajemen risiko, ada 3 tahapan. Yang pertama adalah identifikasi risiko, yang kedua adalah pengukuran risiko, dan yang ketiga adalah mitigasi risiko. Identifikasi risiko ini adalah gimana sih kita caranya mencari risiko yang mungkin dihadapi oleh objek penelitian kita. Ya, nanti akan kita bahas apa-apa saja yang mungkin dihadapi. Jadi nanti kalian juga bisa cari baca contoh yang sudah saya share. Di dalam objek tersebut ada kemungkinan menghadapi risiko cuaca atau risiko misalkan bibitnya yang salah atau bahan bakunya yang tidak bagus atau kesalahan human error, itu namanya identifikasi risiko. Jadi proses di mana kita mencari tahu kemungkinan risiko apa saja yang bisa atau mungkin dihadapi oleh objek tersebut. Caranya bisa kalian mencari sumber masalah, ya, sumber masalah itu. Jadi kan kalau di tingkatan risiko ada namanya hazard, peril, lalu loss. Nah, sebelum terjadinya loss, misalkan kerugian kebakaran, pasti ada hazardnya, pasti ada kemungkinan kondisi yang menyebabkan peril itu terjadi. Nah, itu namanya identifikasi risiko. Jadi misalkan hazardnya itu adalah menaruh bahan bakar minyak gitu ya yang mudah terbakar di dekat kompor, itu adalah kondisi hazard. Nah, loss atau peril yang mungkin dihadapi itu adalah kebakaran. Nah, jadi jenis risikonya bisa berupa kebakaran, tapi penyebabnya adalah karena kondisi tadi. Nah, itu namanya identifikasi risiko. Lalu yang kedua, setelah kita identifikasi, setelah kita merunut apa saja, mengidentifikasi apa saja kemungkinan risiko yang bisa dihadapi oleh objek tersebut, selanjutnya kita melakukan pengukuran risiko. Nah, di pengukuran risiko ini, kalian mencari data terkait dengan likelihood dan impact-nya. Likelihood itu adalah probabilitas, jadi kemungkinan terjadinya. Jadi kondisi kebakaran itu kemungkinan terjadinya besar atau kecil. Nanti akan kita bagi menjadi beberapa kategori dari yang paling tidak mungkin jarang atau paling jarang terjadi atau paling tidak mungkin terjadi sampai dengan paling besar kemungkinan itu akan terjadi. Ya kita tergantung dari si perusahaan tersebut karakteristiknya gimana atau kondisi di perusahaan tersebut gimana sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kemungkinan risiko yang terjadi itu kebakaran itu sangat besar. Nah, jadi kita bisa lihat, oh karena di situ instalasi listriknya nggak bagus. Nah, atau tadi di situ banyak sekali bahan-bahan berbahaya yang dekat dengan panas, misalkan seperti itu. Nah, itu kita ukur skalanya dari 1 sampai dengan 5, itu dari data wawancara juga. Nah, itu namanya likelihood. Lalu yang kedua adalah impact. Impact adalah dampak, severity. Nah, dampak dari likelihood tadi, dampak dari apabila risiko itu terjadi, itu dampaknya seberapa besar. Nah, itu nanti juga dibagi menjadi beberapa skala, dari yang paling kecil dampaknya, sehingga yang paling besar dampaknya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut setelah ini.
Jadi nanti dampak itu bisa dikonversikan dengan uang atau dengan jumlah barang yang mungkin gagal dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu adalah pengelolaan risiko atau mitigasi risiko. Nah, pengelolaan risiko di teori sebelumnya itu sudah ada gitu ya. Misalkan ada transfer risiko, misalkan pendanaan risiko, atau ditanggung sendiri risikonya gitu ya, atau dikurangi. Nah, itu berbagai macam jenis dari mitigasi risiko. Misalkan setelah kita ukur, kita udah tahu nih risiko mana yang memiliki likelihood atau kemungkinan dan impact yang sangat besar. Nah, itu menjadi prioritas. Misalkan kalau di dalam matriks itu berada pada zona merah. Nah, zona merah itulah menjadi risiko yang diprioritaskan. Sehingga dari situ, dari risiko-risiko yang diprioritaskan tadi, nah itu kita cari pengelolaannya, mitigasinya bagaimana. Mau dibuat apa namanya, misalkan diasuransikan, itu namanya pengalihan risiko. Jadi transfer risiko namanya. Jadi kebanyakan risiko-risiko yang murni sifatnya itu adalah banyak ditanggung oleh asuransi. Beda dengan risiko bisnis yang pernah dijelaskan sebelumnya. Nggak ada namanya perusahaan asuransi yang mau menanggung risiko bisnis. Oke, lanjut saja. Di sini ada beberapa contoh identifikasi risiko. Beberapa risiko bisnis pada beberapa sektor perusahaan non keuangan. Ya, jadi contohnya bisnis pertanian. Kan pernah ada juga contoh yang saya share di situ di usaha tani Bos Atan ya. Nah, di situ terkait dengan risiko-risiko gagal panen. Nah, jadi di sini pada sektor pertanian itu risiko bisnis yang mungkin dihadapi itu adalah produk yang dihasilkan mudah busuk atau cepat kadaluarsa. Dan juga ada solusinya di situ. Contoh solusinya adalah menjual produk yang tepat waktu. Jadi gimana caranya pihak marketing itu cepat, sigap atau masif dalam penjualannya gitu ya. Jumlah yang dipanen sesuai dengan daya beli konsumen, jadi jangan overstock seperti itu dan seterusnya. Di sini ada contoh-contohnya ya. Ya, ini yang mungkin dihadapi pada bisnis pertanian. Selanjutnya adalah harus punya tempat penyimpanan yang aman dan bersih agar segar. Nah, kalau nggak aman dan bersih, kemungkinan bisa terkena kuman atau banyak hama sehingga mempengaruhi kualitas dari hasil tanaman. Dan gimana solusinya? Misalkan memiliki lemari pendingin gitu ya, menjaga suhu produk dan seterusnya. Dan ada juga serangan hama penyakit. Ya, maka solusinya adalah menjaga ketersediaan pestisida. Naik turunnya harga pupuk yaitu melakukan manajemen penghematan pupuk seperti itu ya. Lalu pada bisnis perikanan misalkan kalian akan meneliti pada tempat pengelolaan ikan, tempat pemijahan bibit kayak gitu ya. Risiko bisnis yang mungkin dihadapi adalah masuknya bakteri. Nah, kira-kira mungkin nggak di sana? Mungkin karena kondisi airnya yang lembab, otomatis bakteri sangat mudah untuk masuk. Nah, itu pasti masuk dalam identifikasi risiko. Risiko bisnis adalah masuknya bakteri, sehingga menyebabkan ikan menjadi mati juga bisa. Lalu misalkan kemungkinan dia busuk dan seterusnya gitu ya, berjamur dan lain sebagainya. Nah, solusinya adalah melakukan pengontrolan kondisi produk secara berkala. Selanjutnya kalau di bisnis peternakan, nah mungkin ada di sini ada usaha ternak, silakan boleh Anda teliti di situ. Nah, bisa jadi risiko bisnisnya adalah produk yang dihasilkan rawan penyakit, membutuhkan perawatan intensif, kualitas dan mutu bibit ternak mempengaruhi hasil perkembangan ternak ke depan, serta harga jual di pasar. Jadi ini identifikasi risiko yang mungkin dihadapi oleh pada bisnis peternakan dan juga solusi dan mitigasinya. Nah, ini tidak selalu seperti ini ya. Bisa jadi di tempat Anda, objek Anda itu lebih besar lagi risiko yang mungkin dihadapinya dan lebih beragam lagi atau hanya mungkin satu aja, itu juga bisa jadi gitu ya. Tapi pasti ada saja identifikasi risiko itu yang pasti mungkin dihadapi oleh si objek tersebut. Pasti ada, tidak mungkin tidak ada risikonya. Tergantung gimana kalian menggali data di lapangan. Lalu pada bisnis minyak dan gas, ini produk bahan tambang seperti migas bergantung pada kondisi alam. Jika gempa mengalami kerusakan hebat seperti putusnya pipa karena mereka ada di lautan lepas sehingga
jika terjadi gempa, otomatis dia akan merusak pipa. Nah, sehingga proses untuk pengeboran dan sebagainya tidak akan berjalan dengan baik. Harga migas naik turun tidak stabil, itu juga menjadi risiko keuangan. Bila sumur migas lama telah habis, maka perusahaan harus mencari sumur baru. Nah, ini menjadi risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh bisnis minyak dan gas. Lalu bisnis makanan dan minuman, produk yang diproduksi kadaluarsa, produk tergantung hasil alam. Perusahaan harus memiliki cadangan yang mencukupi karena usia produk singkat. Lalu makanan kemasan dipengaruhi kualitas dan desain kemasan. Nah, ini salah contoh-contoh yang risiko yang mungkin dihadapi oleh bisnis makanan dan minuman. Tergantung kalian, misalkan kemarin ada yang mencari atau objek penelitiannya adalah di burgernya siapa? Pahat ya. Nah, itu bisa nih salah satu mungkin yang dihadapi oleh usaha Pahat, bisnis burger gitu ya. Nah, ini mungkin salah satunya dan masih banyak lagi yang mungkin terjadi tergantung kondisi dari usaha dari burger tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah bisnis pabrik rokok, misalkan keluarnya regulasi tidak memperbolehkan merokok di tempat tertentu. Nah, ini juga menjadi ancaman juga ya, resiko juga bagi pebisnis rokok. Adanya kampanye tentang kesehatan, tentang bahaya merokok, keluarnya fatwa MUI tentang haramnya rokok. Nah, itu lebih pada reputasi, resiko reputasi. Lanjut lagi, oke masih sama. Nah, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan apa sih dimensi yang diukur ya. Pengukuran resiko adalah usaha untuk mengetahui besar kecilnya resiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan, kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus bisa melakukan prioritas risiko. Risiko mana yang paling relevan. Pengukuran risiko merupakan tahap lanjutan setelah kita mengidentifikasi risiko. Hal ini dilakukan untuk menentukan relatif pentingnya risiko, untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk bagaimana menanganinya atau mitigasi risikonya. Selanjutnya, manfaatnya itu adalah untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi, dan yang kedua untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh manajer risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima atau paling baik dalam penggunaan sarana penanggulangan risiko. Dalam pengukuran risiko, dimensi yang harus diukur adalah ada dua tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Pertama adalah frekuensi atau jumlah kejadian yang akan terjadi atau likelihood, probabilitasnya. Ya. Kedua, tingkat kegawatan atau severity atau keparahan dari kerugian tadi atau namanya impact. Nah, tadi kan di awal sudah tentang identifikasi risiko. Ya, kita sudah membuat daftar hasil dari wawancara ke objek penelitian, risiko-risiko apa yang mungkin terjadi atau yang pernah terjadi, itu bisa mungkin terjadi berulang kembali. Nah, itu bisa masukkan ke dalam identifikasi risiko. Nah, setelah selesai kita melakukan penggalian data, kita melakukan runut, ya kita mencari sumber masalah sehingga bisa terjadi sesuatu resiko, itu namanya identifikasi resiko. Setelah selesai itu, kita mengukur resiko. Dua hal yang harus diukur, pertama adalah likelihood atau kemungkinan terjadinya risiko atau probabilitas atau frekuensi dalam periode tertentu gitu ya. Yang kedua adalah impact atau severity atau tingkat kegawatan atau keparahan atau dampak yang terjadi gitu ya. Masing-masing itu nanti kita bagi menjadi beberapa skala. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 10 bahkan. Nah, itu tergantung dari sumber referensi kalian. Nah, kalau dari standar, ya maksudnya bukan standarnya, paling umum digunakan itu adalah skala 5. Misalkan kalau likelihood itu sangat jarang sekali, jarang, cukup, sering, sering dan sangat sering. Nah, itu 5 skala. Begitu pula dengan impact, sangat kecil, kecil, sedang, besar, sangat besar. Gitu ya. Jadi ada 5 skala masing-masing untuk likelihood dan impact. Nah, yang dari masing-masing likelihood dan impact tadi itu saya kembali lagi ke belakang ya, ke sini, ke slide ini. Jadi di likelihood itu kalian harus mencari data
kemungkinan itu terjadi berapa kali dalam setahun? Itu bisa dari data historis. Data historis itu adalah data yang mungkin bukan data yang mungkin, artinya gini, data historis itu adalah data dari perusahaan tersebut, yang pernah mengalami resiko itu. Ya, misalkan tadi resiko kebakaran. Kita telah mengidentifikasi kemungkinan terjadinya resiko adalah resiko kebakaran. Karena kita melihat sumber resikonya itu adalah di situ instalasinya nggak bagus, atau ada kondisi hazard tadi yang, minyak yang mudah terbakar dekat dengan kompor. Nah, itu pasti ada risiko kebakaran mungkin terjadi. Nah, kita melakukan wawancara karena kita telah membuat identifikasi risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan ini adalah kebakaran. Kita tanya dulu, pernah nggak terjadi kebakaran? Nah, jika pernah, berapa kali dalam setahun? Misalkan seperti itu, gitu ya. Entah itu kebakaran kecil atau kebakaran besar, namanya kebakaran tetap kebakaran. Jadi data historis itu adalah data yang pernah mereka alami terkait dengan hasil identifikasi risiko. Nah, identifikasi risiko itu juga bisa dari data historis atau yang pernah mereka alami, kerugian yang pernah mereka alami, gitu ya. Misalkan kehilangan konsumen, misalkan produk basi, misalkan bibit tidak bagus, itu kan pasti suatu hal yang pernah mereka alami. Itulah yang kalian gali, atau bisa jadi yang tidak terpikirkan oleh si objek, namun kalian bisa menggali data tersebut lebih dalam, ya. Jadi kita bisa mengungkapkan jenis-jenis resiko yang mungkin dihadapi oleh dia, tapi dia nggak sadar. Nah, jadi ada dua cara, dengan cara yang data historisnya atau yang pernah mereka alami, ya, jenis-jenis resiko, jenis-jenis kerugian yang pernah mereka alami, atau kalian menggali hal yang baru. Jadi karena kondisi tertentu yang ada di sana, misalkan tadi kondisi hazard tadi ya, instalasi listrik nggak benar, berantakan. Berarti kan kalian bisa berpikir, oh di sini bisa saja terjadi mengalami adanya kebakaran. Nah, kita tanyakan, Pak, kok instalasi listriknya seperti ini ya? Nah, bisa jadi ini ada risiko kebakaran loh, Pak. Pernah nggak terjadi kebakaran? Sejauh ini selama saya 5 tahun misalkan gitu, menjalankan usaha ini baru sekali sih kebakaran. Nah, itu bisa jadi data. Nah, itu identifikasi ya. Nah, frekuensinya, likelihood-nya itu kalian gali lagi yang yang pernah mereka alami selama ini, kerugian itu misalkan tadi bibit tidak bagus hasil identifikasinya. Dalam 1 tahun mendapatkan bibit tidak bagus itu berapa kali? Ya bisa 2 atau 3 kali, Dek, misalkan kayak gitu ya. Nah, bisa 2 atau 3 kali, berarti itu namanya likelihood, ya. Nah, kategori 2 atau 3 kali itu nanti setelah kita kumpulkan semua data resiko yang pernah dialami oleh atau yang bisa jadi dialami oleh si objek tersebut, kita akan membuat namanya range. Ya, misalkan apabila terjadinya 1 sampai 5 kali dalam setahun itu masih kecil. 6 sampai 10 kali itu sudah sedang. 11 sampai 15 kali dan seterusnya. Nah, itu kalian lakukan range sendiri, membuat pembagian range sendiri itu juga boleh. Nah, atau menggunakan data dari jurnal, itu juga boleh. Apabila di jurnal tersebut sudah dituliskan bahwa skala 1 itu apabila terjadinya 1 sampai 5 kali dalam setahun. Itu juga boleh. Berarti kejadian adanya bibit yang tidak bagus itu masih dalam kategori sangat jarang. Nah, lalu selanjutnya gimana sih dengan tingkat kegawatan atau impact-nya? Nah, berarti kita harus bisa melihat gimana sih jenis exposure-nya yang terkena gitu. Dampaknya seberapa besar. Nah, yang dicontoh di jurnal itu kan ada bibit tidak bagus. Dampaknya adalah misalkan atau jenis kentang tidak bagus pada keripik kentang. Dampaknya itu adalah 75% produk gagal atau tidak bisa dijual.
Nah, itu juga hasil dari kalian menggali data di lapangan. Paham ya? Jadi gini, kalian wawancara nih, tadi sudah didapatkan bahwa terjadinya kondisi kentang yang tidak bagus, itu misalkan 5 sampai 6 kali dalam setahun. Nah, sekalinya terjadi, dampaknya itu adalah produk bisa gagal sampai 90%, katakan seperti itu. Nah, dalam pembagian impact ini bisa kalian buat konversi ke dalam rupiah atau ke dalam jumlah produk yang gagal. Berapa persen yang gagal gitu ya, atau berapa persen dampaknya terhadap perusahaan, baik itu mau keuangan, mau dari segi produknya. Misalkan skala 1 apabila produk gagal 10 sampai 20%. Skala 2, 21% sampai 35%. Skala 3, 36% sampai 55%, dan seterusnya sampai dengan skala 5. Nah, yang tadi ternyata kita sudah dapat sekalinya terjadi kesalahan dalam pemilihan kentang atau kualitas kentang yang tidak bagus, bisa jadi 90% produk gagal. Itu berarti masuk dalam skala 5. Nah, itu yang kalian cari datanya. Paham ya? Jadi kerugian itu bisa dalam bentuk uang juga. Nah, tadi kan dalam bentuk jumlah produk yang gagal, gitu ya. Atau misalkan dalam keuangan misalkan. Apabila kerugiannya adalah 500.000 sampai dengan 1 juta, itu masih level kecil. 1 juta sampai dengan 2 juta itu sedang, dan seterusnya tadi ya. Nah, Bu, dari mana sih kita dapat angka 500? Kan setiap perusahaan kan beda-beda skalanya. Nah, itu dari data historis yang pernah mereka alami. Gitu loh. Yang pernah mereka alami. Jadi misalkan kelompoknya Yanti dan kelompoknya si Fahad misalkan gitu ya. Di Yanti jenis kerugiannya itu miliaran. Ya otomatis skalanya jangan juga 500.000 sampai 1 juta. Ya, kita bagi menjadi ya tadi ratusan juta sampai miliaran dalam skala 1 sampai dengan skala 5-nya. Nah, sedangkan kalau di Fahad misalkan gitu ya, jenis variasi dampaknya itu misalkan dalam rupiah misalkan itu maksimal itu 5 juta. Ya udah dibagi saja jadi skala 5 gitu loh. Jadi kalau dia terjadinya misalkan Fahad misalkan terjadinya kualitas roti yang nggak bagus gitu ya, sehingga dari kualitas roti itu misalkan ada kebanyakan 50% nggak bagus misalkan gitu ya, sering terjadinya seperti itu. Nah, impact-nya misalkan ruginya sampai 2,5 juta. Nah, berarti dia berada pada skala 3 gitu loh. Paham ya? Saya harap penjelasan saya ini bisa diterima dengan baik. Nah, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan seperti itu ya. Nah, itu kurang lebih dalam hal mencari frekuensi dan tingkat kegawatan. Jadi likelihood impact. Nah, inilah yang akan kita bawa ke dalam matriks likelihood impact matriksnya. Oke. Ini bisa dibaca sendiri nanti oleh kalian. Hasil pengukurannya adalah nilai rata-rata dari kerugian selama 1 periode anggaran. Jadi misalkan rata-rata kerugian yang pernah mereka alami dalam setahun itu berapa. Nah, itulah yang saya tadi bilang, di perusahaannya si Yanti dengan perusahaannya si Fahad pasti akan berbeda skalanya, otomatis yang di dalam skala 1 sampai dengan skala 5-nya itu juga beda nilainya gitu loh. Tergantung dari karakteristik di masing-masing usaha. Kita next aja. Ini juga next. Nah, ini tadi mungkin sudah saya jabarkan ya, tadi masalah frekuensi ya. Pengukuran frekuensi kerugian. Pengukuran frekuensi kerugian adalah untuk mengetahui berapa kali suatu jenis peril atau kejadian tadi, resiko tadi, dapat menimpa suatu jenis objek yang bisa terkena peril selama suatu jangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun itu, kapan sih, berapa kali sih bisa terjadinya bibit salah, human error, kebakaran, salah kentangnya,
salah dalam proses pengeringannya, banyak tergantung ini, banyak jenis yang tadi sudah di awal tadi tentang identifikasinya itu berapa kali terjadi, galilah data di situ, berapa kali pernah mereka alami dalam berapa tahun sebelumnya, nah itu menjadi data kalian dalam hal frekuensi kerugian ini, likelihood ini. Nah ini yang tadi sudah saya jelaskan bahwa bisa jadi tidak mungkin terjadi atau sama sekali belum pernah terjadi, maksudnya tidak mungkin itu terjadi likelihood-nya, atau kemungkinan terjadinya kecil, karena tadi datanya misalkan dia hanya terjadi 1 atau 2 kali saja dalam setahun gitu ya. Kemungkinan kerugiannya adalah mungkin atau moderate, berarti kan dia bisa jadi 7 kali dalam setahun terjadi, itu mungkin, dan sangat mungkin sekali, pasti mungkin, karena misalkan kondisinya ya, kondisi yang menyebabkan itu terjadi itu sangat-sangat besar, ya sehingga itu dinamakan dalam kategori kerugian yang sangat mungkin terjadi atau definite. Jadi misalkan benar-benar sering terjadi itu namanya kerugian yang mungkin sekali terjadi, gitu ya. Misalkan tadi sangat sering tuh bisa jadi 1 bulan sekali pasti ada itu terjadi. Berarti kan 12 kali dalam setahun, itu minimal 1 kali kalau dalam sebulan. Nah, itu berarti kerugian yang sangat mungkin terjadi. Lalu kegawatan itu impact-nya, severity-nya, pengukuran kerugian potensial dari dimensi kegawatan adalah untuk mengetahui berapa besarnya nilai kerugian yang selanjutnya dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansialnya. Ya, tadi saya bilang, boleh dalam bentuk produk yang gagal atau dalam hal keuangannya, berapa besar kalau kita konversikan dalam uang apabila kerugian itu terjadi. Nah, jadi artinya misalkan kalau tadi kan 75% produk gagal atau 90% produk gagal. Nah, biasanya kalau dalam 1 kali dia menjual itu dia bisa untung 5 juta, ya karena 90% itu gagal, berarti dia sudah 4,5 juta dia gagal rugi. Nah, itu kan bisa menjadi skala yang dampak yang besar kalau paling besar 5 juta. Seperti itu ya. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi dari objek penelitian kalian. Ini next aja. Nah, sama seperti tadi, seperti likelihood tadi, dari dampak tadi, ya, impact tadi, ada yang wajar, ada yang maksimum, ada yang sangat besar, ya, ada yang sangat sangat besar gitu ya. Jadi ini kan hanya kategorisasi dalam kerugian potensial, tapi kalian nanti bisa menjadi 4 jenis sampai 5 skala gitu ya. Ini hanya sebagai panduan saja gitu ya. Nah, ada yang dari sangat kecil sampai dengan yang sangat besar dampaknya terhadap perusahaan. Ya. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang Anda tanyakan di Classroom. Ya. Pertama itu adalah pertanyaan dari Anissah Ruslan. Assalamualaikum Bu, saya ingin bertanya bagaimana mengukur suatu risiko pada UMKM jika kita tidak mengetahui secara pasti keuangan UMKM tersebut. Seperti yang kita ketahui ada UMKM yang tertutup pembukaannya mereka, atau ada cara lain Bu? Nah, gini, kita tidak harus menggali pembukuan mereka, tidak harus. Kita wawancara risiko apa yang pernah mereka alami. Kita melihat juga misalkan proses produksinya. Kita tanyakan proses produksinya. Dari proses produksi tersebut itu juga bisa dilihat. Pernah nggak mengalami kualitas bibit yang nggak bagus? Pernah nggak keterlambatan supplier? Pernah nggak terlalu matang hasilnya? Terlalu gosong atau tidak matang? Pernah nggak Bu? Nah itu bisa ditanyakan. Banyak. Yang tadi dicontohkan di awal. Gitu ya. Makanya saya tadi jelaskan dulu, baru kita tanya jawab gitu ya. Ini tergantung bagaimana kalian menggali data di lapangan, gitu ya. Tajamkan pemikiran kalian, gitu ya, supaya kalian dapat data yang komprehensif, yang menyeluruh, dimulai dari
suppliernya, bahan bakunya, proses produksinya, pemasarannya. Silakan. Dari produknya itu sendiri itu juga sudah bisa ini, gitu loh. Semuanya kan nanti kerugian itu kan ujung-ujungnya juga ke masalah keuangan. Nah, nggak harus sampai ke pembukuannya. Kita tanyakan, apa namanya, kalau kejadian human error atau kalau kejadian apa namanya salah bahan bakunya atau kualitas yang nggak bagus bahan bakunya itu berapa kali terjadi dan yang pernah ibu alami dan berapa besar kerugiannya itu saja sudah cukup. Saya rasa mereka pasti akan memberikan data, tidak perlu sampai ke pembukuannya, gitu loh. Itu yang kalian cari, gitu loh. Itu yang kalian cari. Makanya baca dan baca contoh dari saya. Otomatis kalian akan tahu apa yang harus kalian tanyakan di situ. Kalian mau fokus pada risiko operasional saja ya silahkan. Berarti kalau operasional berarti terkait dengan proses produksinya dari bahan baku sampai dengan bahan itu barang jadi sampai dijual itu boleh operasional. Atau hanya pada risiko secara keseluruhan ya yang dihadapi. Itu di situ ada risiko SDM, risiko sistem, risiko keuangan, risiko reputasi, resiko lingkungan, resiko produk dan lain sebagainya itu bisa banyak. Boleh. Itu bebas. Ya. Ingat, perusahaan pasti mengalami resiko. Tapi jenis resikonya itu yang harus kalian gali. Intinya itu. Ya, saya lanjut lagi yang pertanyaan kedua. Ya mudah-mudahan bisa menjawab ya Nisa ya. Jadi nanti kita bahas lagi, maksudnya sambil kita menjawab yang lainnya dulu gitu ya. Alvindo Saputra. Assalamualaikum Bu, saya Alvindo, perwakilan kelompok 4. Progres mini riset kami sudah sampai metodologi dan masuk ke pembahasan, tetapi kami belum paham bagaimana membuat penilaian dalam risiko itu. Kendala kami dalam mengerjakan secara berjauhan hanya sekali bertemunya, sehingga terjadinya miskomunikasi. Terima kasih Bu. Nah, ini kendala dan sekaligus tantangan buat kalian dan kita semuanya. Saya harap dengan keterbatasan tadi, kalian tetap bisa mencari solusinya dan bisa mencari jalan tengah gitu ya. Gimana caranya ini selesai gitu. Nah, tadi bagaimana membuat penilaian resiko itu yang tadi adalah masalah likelihood dan impact-nya. Sudah dijelaskan di awal bahwa kalau likelihood adalah kemungkinan itu terjadinya berapa kali, frekuensi terjadinya resiko tersebut itu berapa kali. Nah, lalu impact-nya berarti apabila resiko itu terjadi, dampaknya seperti apa yang pernah mereka alami. Gitu loh. Jadi ini juga sekaligus mungkin menjawab yang Anissa tadi ya, sambil menjawab karena mungkin pertanyaannya di situ-situ saja mungkin ya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah hasil dari wawancara. Skalanya 1 sampai 5 secara umum yang biasa dipakai. Nah, kalian menentukan skala 1 ke 2, ke 3 dan ke 4, ke 5-nya itu disesuaikan dengan kondisi perusahaannya. Apabila dia pernah mengalami, jadi misalkan dia ada 5 jenis resiko yang mungkin dihadapi, gitu ya. Tadi Alvindo mungkin sudah dapat nih identifikasi resikonya ada apa saja. Resiko A, B, C, D, dan E. Ya, atau resiko 1 sampai resiko 5. Nah, dari kelima resiko yang mungkin dihadapi, ini kan misalkan resikonya hanya resiko fokusnya pada operasional saja, monggo, nggak masalah. Atau masalah keseluruhan yang tadi saya bilang, itu juga nggak masalah. Intinya kalian dapat 5 resiko ini. Jadi 5 resiko ini yang paling sering itu yang mana yang terjadi? Misalkan resiko 3. Ya, resiko 3 ini paling sering terjadi. Itu sampai minimal 1 bulan itu ada sekali itu terjadi. Berarti kan dalam setahun itu 12 kali terjadi. Itu yang udah paling paling maksimal. Atau misalkan pernah kok itu 2 kali dalam sebulan. Berarti kan maksimal itu 24 kali dalam setahun. Nah, itu menjadi skala yang paling besarnya 24. Dibagilah menjadi 5 skala. Berarti misalkan 1 sampai 7 itu skala 1, sangat jarang. 8 sampai 12 dan seterusnya itu kalian bagi aja. Gitu loh. Itu adalah hasil wawancara. Begitu pula dengan yang impact. Dari 5 identifikasi resiko yang sudah kalian dapatkan tadi, dampak terbesarnya itu misalkan dalam hal keuangannya ya, kita konversikan ke dalam uang, dampaknya terhadap keuangan. Misalkan yang tadi, yang 2 kali tadi terjadi, itu yang resiko 3 tadi, itu kalau 2 kali terjadi, itu ternyata bisa sampai 5 juta kerugiannya. Gitu ya, 5 juta kerugiannya. Nah, dikalikan saja dalam 1 tahun, berarti 60 juta. Nah, berarti dibagi saja.
Kalau dia terjadinya cuma sekali dalam sebulan atau jarang dalam 3 bulan sekali, berarti kan dalam setahun tuh 3 kali, gitu kan. Berarti kalau setahun 3 kali dia termasuk kategori yang, kecil, frekuensinya, sedangkan dampaknya tergantung. 3 kali misalkan kebakaran, dampaknya besar kan? Nah, berarti bisa jadi dia dari frekuensinya kecil, cuma 3 kali saja, tapi sekalinya terjadi dia bisa sampai 60 juta dia rugi. Bisa. Nah, jadi dari 5 tadi, saya ulangi, dari 5 tadi, ya, kerugian mana yang paling besar dampaknya, yang sekalinya terjadi itu bisa sampai 60 juta tadi. Nah, itulah menjadi patokan kalian membuat skala 1 sampai dengan 5. Gitu loh. Nanti tinggal disesuaikan resiko yang lainnya berapa sih sekalinya terjadi dalam setahun gitu ya. Dikali dalam periode tertentu berarti dalam setahun itu apabila dia terjadi itu impact-nya berapa rupiah gitu loh. Dampaknya berapa rupiah. Misalkan tadi kalau 60 juta paling maksimum berarti misalkan dia 5 juta resiko yang pertama itu 5 juta. Berarti dia pada kategori misalkan sedang seperti itu atau kecil dan seterusnya. Nah, Yanti, untuk tugas mini riset kami memilih membuat tema risiko fraud atau risiko ini ya, penipuan ya, dengan kasus yang dibahas adalah kasus penggelapan dalam jabatan oleh supervisor di sebuah CV yang perkaranya telah ingkrah di putusan MA. Progres yang sedang kami kerjakan adalah membuat pendahuluan untuk fenomena kasus yang terjadi dan teori relevan ya. Oke, jadi silakan di CV di sebuah CV, nama CV-nya apa silakan. Yanti tidak hanya ya kalau risiko fraud ya silakan ya. Ini saya kurang tahu nih yang kamu kerjakan ini kualitatif atau kuantitatif. Kalau memang fokus risiko fraud ya tinggal pelajari saja penelitian terdahulunya, jurnal terdahulunya, tinggal disesuaikan dengan CV atau objek yang kamu pilih. Oke, next lagi. Indah Lita, risiko operasional berarti kamu hanya fokus pada risiko operasional pada kerupuk Bintan Snack Millennium Kota Tanjung Pinang. Nah, apakah identifikasi risiko harus berdasarkan pendapat ahli? Tidak. Identifikasi risiko itu fleksibel tergantung UMKM masing-masing. Ya, tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya, pengukuran risiko terutama dalam menentukan tingkat frekuensi ini hasil dari pengolahan atau penggalian data kalian di lapangan. Ya, itu adalah data historis yang pernah mereka alami. Berapa kali yang paling sering terjadi itu adalah menjadi patokan kalian dalam menentukan dampak yang terbesar. Gitu ya. Dampak dan likelihood yang paling sering dan paling besar impact-nya atau dampaknya. Itu silahkan. Lanjut lagi Arjuna Pangestu. Tidak mengerti sebagai bagian pembahasannya. Oke, pembahasannya tinggal dipelajari saja ya, jurnal terdahulu, jurnal yang sudah saya upload, ya, yang saya kasih contoh, itu tinggal pelajari saja ya Arjuna ya, dengan tim, silahkan. Lalu Nia, kami belum tahu cara membuat seperti apa. Oke, coba dihubungi saja tempat objeknya. Ini kan sedang KKN. Tempat KKN kalian kan juga bisa. Gitu loh. Sekalian. Nah, seperti itu ya. Jadi KKN saja bisa, mini riset masa nggak bisa. Jadi kalau lebih bagus lagi tempat kalian KKN dijadikan tempat sebagai objek mini riset, silakan, itu boleh sekali. Sekaligus kalian mencari datanya. Kan survei kan kalian berapa kali. Itu udah bisa menggali data dengan sebanyak-banyaknya tergantung kesiapan kalian dalam menggali data di lapangan. Ya. Dan tadi ketajaman dalam berpikir tadi itu ya. Sehingga disitulah kalian diuji sebagai mahasiswa. Seperti itu. Oke, Nia ya. Selanjutnya Hamidun. Melakukan survei di lapangan tidak terdapat kendala apapun, hanya saja kami belum lalu tingkat teknik penyusunan belum dapat memahami dalam pengukuran tingkat risiko terutama tingkat dampak dan pada ya jadi nggak harus yang mengukur dampaknya, tidak, kita menggali data dengan objek penelitian kita gitu loh. Kita mewawancarai, hasil wawancara, tidak yang oh Bu, coba Bu kebakaran, kita ngukur berapa impact-nya. Enggak mungkin itu. Tapi kita mewawancarai, baik itu likelihood, impact,
identifikasi. Nah, itu hasil wawancara semuanya. Khususnya bagi pengukuran atau penilaian risiko, itu likelihood dan impact tadi, itu adalah hasil data historis juga. Ya, hasil data historis yang pernah mereka alami, pastinya mereka pernah mengalami kerugian. Itulah yang kalian gali dari segi frekuensi kemungkinan terjadinya dan dari segi dampaknya atau impact-nya. Besar kecilnya itu yang kalian bagi sendiri menjadi 5 jenis tadi, tergantung yang pernah dialami paling besar itu berapa, itulah yang menjadi skala 5-nya, dan yang paling sering itu berapa kali dalam setahun itu menjadi skala 5-nya, tinggal dibagi menjadi 5 skala. Nah itu kalian bagilah hasil dari identifikasi tadi resiko-resiko yang mungkin dihadapi, ada misalkan ada 10, ada 5, ada 12 risiko. Nah, itulah yang kalian masukkan nanti ke dalam matriksnya, ya. Oke, Hamidun ya. Selanjutnya adalah Erwin tentang stiker, masih bingung. Nah, stiker pasti mereka pernah mengalami apa namanya ya, resiko ya, maksudnya salah cetak, salah kertas, salah tinta. Ya nggak tahu, saya itu tergantung cara kamu menggali data di lapangan itu gitu loh. Resiko itu kan jenis kerugian yang pernah dihadapi, konsekuensi yang dihadapi oleh perusahaan. Misalkan human error, salah ya seperti tadi desain tinta dan seterusnya. Tergantung cara kamu menggali data di sana itu adalah kemampuan kalian dalam menganalisis gitu loh. Ya, tolong dipertajam lagi pemikiran kritisnya, itu sangat-sangat diperlukan ketika kalian menggali data di lapangan. Dan teamwork ya, saya ingatkan ini teamwork, jadi artinya kalian harus bekerja sama dengan kondisi yang terbatas ini, kalian tetap harus bisa mencari data, lebih bagus lagi kalau kalian bisa meminta objek penelitian itu untuk memberikan data secara online, misalkan kita WhatsApp atau kita telepon atau kita emailin dan lain sebagainya gitu ya, lebih bagus lagi, jadi banyak cara. Sekaligus ini sedang berjalannya KKN, bisa jadi objek penelitian kita adalah tempat KKN kita, gitu loh. Sekalian kita cari data tentang risikonya, itu boleh. Ya ini tergantunglah kalian gimana caranya membagi-bagi tugas antar kelompok. Jangan ada perselisihan ya, harus saling mensupport. Kalau yang temennya tidak bisa turun lapangan, ya bisa membantu dalam hal teorinya atau pembahasannya dan lain sebagainya, gitu ya. Dan silahkan kalian atur. Saya harap kalian bisa lebih banyak lagi membaca lagi referensi-referensi tentang artikel manajemen risiko, tentunya juga yang sudah saya share juga, yang saya kirimkan contoh-contohnya. Nah itu semuanya adalah hasil wawancara semuanya. Jadi artinya kalau mereka bisa, seharusnya kalian juga bisa. Karena saya yakin kelas pagi 2 ini sangat-sangat apa namanya, sangat-sangat aktif, sangat apa ya, kompak gitu ya. Dan harapan saya besar sekali pada kelas pagi 2 ini. Jadi tolong dalam kondisi keterbatasan ini kalian harus bisa memanage itu semuanya. Gitu ya. Atur waktu, atur strategi, saling toleransi, saling memahami antara satu dengan yang lain dan coba bekerja sama gitu ya, teamwork-nya walaupun jarak memisahkan artinya tidak ada alasan sebenarnya kalian harus bisa. Nah, oke ya, jadi di pertemuan ini saya rasa cukup. Nah, jadi saya rasa cukup atas segala kekurangannya, saya mohon maaf. Harapan saya kalian bisa mengerjakan tugas mini research ini dengan sebaik mungkin, karena harapan saya besar terhadap kalian. Semoga kalian sukses, juga tetap jaga kesehatannya, tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada, karena sekarang kondisinya sedang naik lagi, kita mungkin sudah pada zona hitam gitu ya. Jadi saya tetap sarankan kalian berhati-hati, waspada terus gitu ya, dan semoga kalian sehat selalu gitu ya, sehingga kita semuanya bisa melaksanakan aktivitas kita dengan baik. Sekian dulu dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.